لله إلا الفلاح الحمد لله حتى تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bersama siang berjumpa yaitu Ustaz Dr. Muhammad Faisal Hamdani dengan pembahasan kitab Sirrul Asrar. Baik, tanpa mengulangi waktu kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wal ma'rifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi, sahabat, orang-orang tua kita yang sudah kembali ke Allah, khususnya lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepahaman, mudah memahami buku ini, dan diberikan kita hikmah sehingga kita bisa terbantu untuk mentaati Allah sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita lanjutkan kajian sebelumnya. Lanjutannya adalah fi bayan at-taharah ma'rifah fi alam at-tajrid, penjelasan membersihkan atau membeningkan ma'rifat kita, pengenalan kita kepada Allah di alam tajrid. At-taharatul ma'rifah, membersihkan ma'rifat kita, ala nau'aini, ada dua macam. Yang pertama, taharatun li ma'rifah as-sifat. Yang pertama adalah membersihkan ma'rifat sifat, ya, pengenalan kita terhadap sifat-sifat Allah. Wa taharatu ma'rifatuz zat, yang kedua adalah membersihkan ma'rifat kita terhadap zat Allah yang tidak ada bentuknya, laisa kamitslihi syai', tidak ada samanya, sekutunya, tidak ada duanya, wahid, ahad, tunggal, satu-satunya, tidak bertangan, tidak berkaki, tidak berwajah, tapi dia nanti bisa menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara tangannya untuk merealisasikan keinginannya. Sama seorang intelijen misalnya, dia punya banyak tangan kaki, mata-mata, dan Allah ketika disebut dengan tangan-tangan Allah itu lebih kepada bahasa metafora, yaitu para malaikatnya, orang-orang beriman yang digunakannya untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Itulah yang dimaksud dengan tangan-tangannya. Taharatu ma'rifatis sifat, adapun taharah membersihkan ma'rifat sifat, ma'rifat kita terhadap sifat-sifat Allah, la tahsulu illa bitalqin, tidak bisa kita gapai kecuali dengan jalan talqin.
di awal-awal dulu beliau juga sudah sebutkan ini. Maka memang semestinya kita mengambil talqin. Talqin itu laqinu biqauli la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang mayit, yang sudah meninggal atau mau meninggal, dengan kalimat la ilaha illallah. Karena talqin ini harus kita ambil, kita peroleh dari orang-orang atau ulama-ulama ahlullah yang sudah kenal Allah. Baru nanti kita berzikir sehingga kita merasakan nyatanya sifat Allah. Gampang kita memahami ma'rifatus sifat. Dan kalimat tauhid inilah yang dilanggengkan dalam zikir, dan kalimat inilah yang harus dan wajib kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Jadi kalau kita tidak dapatkan kalimat tauhid ini, talqin ini kepada ahlullah, maka kita tidak dapat bibit unggul keimanan, tidak memperoleh zaitunah la syarqiyata wala gharabiyah. Itu bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani, dia takwilkan begitu. Seperti buah zaitun yang dia bercahaya, walaupun tidak disentuh, dia tetap bercahaya dari dalam. Tauhid keimanan itu tetap hidup kalau sudah kita dapatkan talqin. Hanya saja kita harus memancarkan, menghidupkan cahayanya, melanggengkannya, membesarkannya dengan selalu mengucap jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui terus keimananmu itu, mantapkan terus, sucikan terus. Dengan apa? Dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Ya. Maka ma'rifat sifat ini tidak bisa kita peroleh kecuali dengan talqin wa tasfiyatu mir'atil qalbi, dan dengan membersihkan cermin qalbu, cermin hati kita. Dengan apa? Bil asma'i minan nufus al basyariyah wal hayawaniyah. Ya. Kita bersihkan cermin kalbu kita dengan asma, dengan zikir-zikir asma Allah tertentu, termasuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Ya. Ini termasuk asma yang untuk membersihkan ini. Dibersihkan dengan zikir itu sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat manusiawi kita, mau makan, mau kaya, mau tenang, wal hayawaniyah, ya punya syahwat, sifat-sifat kebinatangan. Ya. Jadi setelah talqin kita bersihkan cermin qalbu dari sifat kemanusiaan dan sifat kebinatangan kita. Thumma yahsulu payasful qalb, maka bersih sucilah hati kita, wa yahsulu lahun nadhru bi'ainil qalb, maka mampulah kita memandang dengan ainul qalbi, mampulah kita memandang dengan pandangan mata hati, min nurillah, memandang dengan mata hati, mata kalbu kita melalui cahaya sifat Allah, melalui cahaya Allah, liyanzura binuris sifat, sehingga kita bisa melihat cahaya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mampu melihat pantulan cahaya sifat Allah, melihat cahaya sifat Allah, sehingga kita mampu melihat jamalullah, keindahan sifat-sifat Allah itu. Di mana kita melihatnya? Fi mir'atil qalbi, di dalam cermin hati. Jadi sifat Allah itu kita lihat di qalbu kita, itu ya. Melihatnya dengan pakai mata hati, terasa, terpandang dia sifat-sifat Allah itu.
Nyata dia Allah itu pengasih, terasa nikmat. Ya, ketika kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, bisa kita pandang betapa nikmatnya kasih sayang Allah itu terasa betul di hati kita. Ya, bahwa Allah itu pengasih penyayang. Ya, terasa betul di cermin qalbu kita. Cermin qalbu itu memandang pakai rasa. Mata hati itu salah satu maknanya adalah rasa. Mata rasa, mata hati rasa. Inilah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, al-mu'min yanzuru binurillah. Orang beriman itu memandang dengan cahaya Allah. Qalbunya memandang dengan cahaya Allah. Hadis riwayat Dailami. Dan hadis yang satu lagi, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman itu adalah cerminan pantulan cahaya dari Allah yang maha mukmin. Ya, mukmin yang pertama orang beriman, mukmin yang kedua adalah Allah, asma'nya al-mu'min. Ar-Rahman, Ar-Rahim, al-mu'min itu asma Allah, asmaul husna. Jadi kita ini seperti pantulan cermin cahayanya. Kita ini termasuk wakilnya di muka bumi. Kita ini adalah alat untuk Allah mengejawantahkan keinginannya di muka bumi. Apa yang diinginkan Allah di muka bumi terjadi, orang-orang berimanlah pelaksananya. Kira-kira begitu, ya. Jadi cerminan. Maka kita itu kalau sudah fana, tak lagi berkeinginan kecuali apa yang diinginkan Allah. Ku jadikan matanya memandang dengan mataku, telinganya mendengar telingaku, kakinya berjalan dengan kakiku. Yaitu kita ini mukmin, cermin, mir'atul mu'min, cerminan dari keinginan Allah. Nah, bahasa-bahasa, tapi ini jangan disalahpahami ya, bahasa cek-ceknya kira-kira gitu untuk memudahkan paham. Sebab bahasa kolbu ini kadang-kadang nggak bisa diungkapkan dengan bahasa kata. Takut orang salah paham. Seolah-olah Allah itu butuh kepada orang beriman. Kenapa? Dia nggak bisa langsung menunjukkan kuasanya di depan mata orang-orang kafir. Karena kalau ditunjukkannya langsung dengan jatnya, hancur meledak orang kafir. Jadi bagaimana caranya? Orang kafir hanya beriman kepada yang terlihat. Maka untuk menunjukkan kuasanya, diwakilkannya lah kepada orang-orang beriman yang terlihat jasadnya seperti Nabi dan para sahabat. Nah, setelah Nabi bisa menaklukkan kota Mekah, Madinah, orang kafir kan terbelalak matanya. Benar Tuhan Muhammad itu, benar Allah kuasa, benar Allah itu menolong Muhammad. Dulu dia miskin, dulu dia anak yatim, dulu dia lemah. Betul-betul Tuhan Muhammad itu telah menolong dirinya. Sampai-sampai Hindun waktu itu kan mengatakan kepada Abu Jahal, Abu Sofyan, kayaknya aku ini percaya dengan Tuhan Muhammad. Iya. Emang kau mau merubah keyakinan? Ya, ini aku sebenarnya sudah melakukan Tuhan kita. Kenapa begitu? Ya, anta silakan bayangkan saja. Kita puluhan tahun menembah Lata Ujjamanat. Kita minta tolong kepada Lata Ujjamanat untuk mengalahkan Muhammad. Semuanya cara kita lakukan, segala kekuatan kita kerahkan untuk mengalahkan Muhammad. Kenapa nggak bisa? Berarti Tuhan kita ini nggak betul, Tuhan kita ini nggak kuat. Muhammad dari lemah, dulu nggak ada pengikutnya, sekarang sudah menguasai Mekah Madinah, semua orang takluk kepadanya. Berarti Tuhan Muhammad yang benar, dia ditolong Tuhannya. Kalau Tuhan kita ini benar, Tuhan kita ini akan menolong kita. Masa kita sudah mengabdi nggak ditolong sama Tuhan? Berarti nggak benar ini Lata Ujjamanat ini. Nah, baru muncul hancur ketauhidannya kan. Nah, kenapa? Karena Allah ingin menyatakan kuasanya lewat orang beriman, lewat Nabi. Nah, jadi seolah-olah Allah itu membutuhkan orang-orang beriman untuk menunjukkan kuasanya. Itu cerminan dari Allah Ta'ala. Ya, itu salah satu maksudnya yang bisa kita pahami. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau katakan lagi, waqila al-alim yankush wal arif yasqul. Orang alim itu dia sifatnya mengukir, orang arif itu sifat kerja mereka membersihkan. Ya. Ini yang kosh ini termasuk akar kata sama katanya dengan Naqsyabandiyah. Inilah dia yang kosh. Disebut tarekat Naqsyabandiyah itu karena Naqsyabandiyah itu mengukir lapas Allah di qalbu, mengukir Allah di qalbu. Allah, 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 diukir nama Allah, asma'nya dalam qalbu kita, disebut Naqsyabandi. Orang alim itu mengukir. Kalau orang arif kerjanya yasqul, membersihkan. Kalau sudah kita ukir, nggak bisa diukir aja di qalbu, tapi dibersihkan lagi biar terang ma'rifat kita, biar yakin kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza tammati tasfiyatu bimulazamah al-asma, apabila telah sempurna kebersihan qalbu itu, cermin qalbu, dengan melazimkan zikir-zikir asma tadi itu, nama-nama Allah. Ini zikir ini ada 12 macam, disebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Di tingkat dasar la ilaha illallah, Allahu. Nanti di tingkat berikutnya ada lagi, termasuk ya hayyu ya qayyum. Di tingkat berikutnya ada lagi sampai kepada al-haq. Kemudian zikir latif, termasuk ya ada beberapa zikir di Qadariyah. Ada beberapa zikir yang disebutkan di sini. Ada 12 asma Allah itu yang dilazimkan. Nah, dengan melazimkan zikir-zikir asma Allah ini, Asmaul Husna, maka apa yang kita peroleh? Hasulat ma'rifat sifat, maka kita pun memperoleh ma'rifat sifat Allah. Kenallah kita, terpandanglah hati kita dengan kenyataan sifat-sifat Allah. Bimusyahadatihi, kita menyaksikanlah sifat-sifat Allah itu, musyahadah. Bi miraatil qalbi, di dalam cermin qalbu kita. Ya Allah, ternyata Engkau Maha Agung. Ya Allah, ternyata enggak ada yang bisa bergerak, bekerja kecuali dengan izin-Mu. Ya Allah, segala-galanya di bawah genggaman-Mu. Ya Allah, semuanya ternyata terjadi karena diri-Mu. Ya Allah, orang ini sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama, satu kesembuhkan, satu tak sembuh, yang satu lagi meninggal. Karena sesungguhnya yang menyembuhkan hanya Engkau, bukan obat, bukan usaha manusia. Terpandang oleh di cermin qalbu kita itu, kita merasakan, yakin kita sama Allah Ta'ala. Begitulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa ammat taharatu ma'rifat zat, adapun membersihkan ma'rifat zat bisirri, ya. Ini di dalam sir, dalam qalbu kita itu kan ada fuad, mata hati, kemudian ada lub inti hati, di dalam lub lagi ada sebenarnya sir. Sir itu rahasia. Jadi dengan sir itulah kita memandang, mendekati zatnya, begitu ya. Di sir itu. Ma'rifat zat bisir fala tahsulu illa bimulazamati asma'at tauhid salasah al-akhirah. Ini tidak bisa diperoleh kecuali dengan melazimkan zikir asma tauhid. Zikir dengan zikir asma tauhid yang 3 yang terakhir. Jadi beliau mengelompokkan di wilayah syariat dia kan ada 12. Di makom syariat nanti ada 3 zikirnya, di makom tarikat ada 3, atau kalau di makom tarikat ada 4, gitu kan. Tapi di sini sebutnya 3, berarti di makom syariat 3, di makom tarikat 3, di makom hakikat 3, di makom ma'rifat 3, atau ma'rifat 3, hakikat 3. Nah, pada zikir 3 yang terakhir dia sebut ada 12 jenis Asmaul Husna itu.
pada 12 Asmaul Husna itu, zikir Asmaul Husna, 3 Asmaul Husna yang terakhir itulah yang kalau kita amalkan, ya, dari 12 yang dia sebutkan itu kalau kita zikirkan fi ainisir binuri tauhid, itulah yang bisa membersihkan tauhid kita, makrifat kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Di mana dia dizikirkan? Ainasir, di dalam sir kita, ya, dengan cahaya tauhid. Fa idza tajallat anwaraz zat. Nah, ini lebih tinggi lagi. Jika telah lahir cahaya zat, kalau sudah muncul cahaya zat di dalam diri kita, ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah zabatil basyariyah wa faniyatil bil kulliyah, fa hadza maqam istihlak wa pana'il fana wa hadza tajalli yamhu jami anwar kama qala Allah taala kullu syai'in halik illa wajhah. Nah, inilah penjelasan beliau, ya, Masya Allah. Maka kata beliau, kalau sudah lahir cahaya zat itu dalam qalbu kita, maka kita akan lebur, fana secara menyeluruh jiwa manusia ini, ya. Ini adalah makom istihlak, kita merasa binasa, udah nggak ada lagi, kita hilang. Jadi kita mandang pakai qalbu kita itu udah nggak ada lagi, hilang, binasa, ya, hilang secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan makom istihlak, makom hancur, binasa, panaul pana di dalam pana. Ya, pada saat itu terjadilah tajallilah nurjat Allah yamhu jami'a anwar, sehingga hilanglah semua cahaya-cahaya. Cahaya putih hilang, cahaya hijau Nur Muhammad, cahaya putih bening hilang, semua cahaya hilang, cahaya hitam qalbu hilang. Yang ada apa? Yang ada kebeningan. Masuk kita wilayah maqam anwaruz zat, cahaya zat. Maka makhluk halus yang paling dekat dengan zat Allah itu adalah namanya Ruhul Qudusi. Bentuknya bening, cahayanya bening seperti kristal, seperti air. Itulah sumber, maka disebutlah nanti air itu sumber kehidupan, sumber penciptaan, ya. Itu rahasianya. Kullu syai'in halik illa wajah. Maka dalam kondisi semua binasa, kita pun kita nggak pandang lagi, udah binasa, nggak kelihatan lagi, karena kita pandang pakai qalbu, dan kita hanya memandang nur zatnya, nur zat Allah. Ini yang disebutkan dalam Al-Qasas 77 ayat 28. Semuanya akan binasa kecuali wajahnya, ya. Surah 27 ayat 88, ya. Fabaqiya ruhul qudusi binuril qadas naziran ilaih. Nah, inilah yang bisa memandang nur zatnya itu. Maka yang tersisa adalah ruh kudusi. Jadi karena kita mandang pakai hati, tak lagi terpandang jasmani kita, pana. Yang kita memandang waktu itu dengan ruh kudusi atau tiplul ma'ani, sir yang di dalam itu, dengan mata sir kita tadi. Dengan itulah kita memandang cahaya zatnya. Kalau pakai mata kepala nggak bisa, kecuali orang yang sangat sempurna menyatu pandangan roh kudusinya dengan mata kepala. Biasanya itu di makom Nabi dan mungkin tingkat wali kutub, ya. Tapi kalau dengan ruh kudusi, apabila kita latih, inilah yang dimaksudkan beliau. Yang tersisa adalah ruh kudusi. Jadi memandang Allah, nur zatnya itu dengan ruh. Kalau ruh kita nggak bersih, kalbu kita nggak bersih, ya nggak terpandang. Ya. Bagaimana kita manusia sifatnya fana, mau mendekati yang kekal, maka kita harus keluar dari yang fana ini, keluar dari jasad kita yang fana ini. Ruh kita yang memandang, masuk kita ke alam ruh. Di alam ruh, sebagaimana dalam Quran, ruh itu bisa dialog dengan Allah, kan? Lastu bi rabbikum qalu bala syahidana
apakah aku Tuhanmu hai roh? Syahidna, kami menyaksikan, kami bersaksi ya Allah, Kaulah Tuhan kami. Ya. Jadi jangan berhayal kita bisa mendekati Allah dengan jasmani. Kita mendekati Allah itu harus hidup dulu, keluar dulu atau hidup dulu ruh kudusi kita dengan zikrullah itu, baru dia bisa menatap nurjatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tambahkan lagi, dengan ruh kudusi ini kita memandang cahaya kesucian Allah, cahaya kesucian zatnya, ya. Kemudian beliau sebut lagi naziran bihi minhu ma'hu, kita memandangnya, ya, dia yang memandangkan kita dengan ruh kudus itu, dia juga yang memandangkan kita. Payadullu, payadallahu bila kaifiyati wala tashbih. Coba tuh, ini perkataan orang yang ahli ma'rifat. Maka kita akan menyaksikan itu, dan kita tahu menyaksikan nurjat itu bila kaifiyah, tak bisa diceritakan akal. Karena itu bukan wilayah akal, itu wilayah ruh, itu unthinkable, gak bisa diceritakan bila kaif. Itulah dia, ya, bila kaif. Jadi kalau dia membahasakannya kan, kita melihatnya dengannya, minhu ma'ahu, kita melihat darinya besertanya, ya dia memelihatkan kita bersamanya di dalamnya, gitu kan. Dan untuknya payadullu bila kaifiyah, dan tidak bisa diketahui bagaimana kaifiatnya. Dimasukkan kita ke ruang tanpa, kita dimasukkan ke alam tanpa ruang dan waktu. Aduh, gimana mikirkan itu, Pak? Keluar kita dari ruang dan waktu, dikeluarkan kita dari ruang dan waktu. Disitulah kita melihat dengan ruh kudus kita, nurjatnya itu. Gimana mikirkan itu? Gila nggak kita? Gila, harus dialami. Ya. Kalau orang menetap di sana terus menerus, jadi gila nanti dia, akalnya nggak berfungsi lagi. Karena memang itu di luar, di atas akal. Ruh itu kemampuannya di atas akal. Kalau akal ini dia kebanyakan mampu memikirkan yang terlihat, ya. Yang tak terlihat, yang seperti itu nggak sanggup dia. Makanya kalau orang-orang yang seperti Syekh Abu Qadir Jilani, ma'rifat para wali, mereka nggak ada menyebut Allah itu punya tangan, bertangan gitu ya. Nggak ada, zatnya itu nggak ada tangannya. Kalau ada tangannya nggak begitu kan. Beda dengan sebagian orang kan, nggak boleh mentawil. Kalau dikumpul-kumpulnya ayat Quran hadis itu kan, Allahu nurus samawati wal ar, Allah itu cahaya langit dan bumi. Oh, berarti bentuk Allah cahaya. Yadullah, Allah punya tangan. Berarti Allah itu cahaya, punya tangan, punya kaki. Kakinya diletakkan di neraka mengkerut. Kemudian punya wajah, muncullah cahaya bertangan berwajah. Innani anallah, katanya kan. Nah, itulah Tuhan dia. Rusak nggak akidah gitu, rusak. Ulama-ulama rasikh nggak ada yang berani ngomong kayak gitu. Apalagi udah disebut nanti berjasad seperti Nabi Adam, pemuda yang tampan. Seperti Nabi Adam itu maksudnya Allah tuh melihat Adam, melihat, mendengar, berkata-kata. Sifat melihat bagi zat Allah, melihat itu nggak nampak. Itu namanya sifat maknawi. Yang tak boleh kita sifati zat Allah itu sifat jisim, mujassimah. Tangan, kaki itu jisim. Tapi kalau melihat, ya penglihatan itu nggak pasti, nggak ngerti kita kan, melihat aja. Allah itu maha melihat. Melihat pakai apa? Ya pakai penglihatan aja, kita nggak tahu. Bukan pakai mata seperti mata kita gitu. Nah, dia maha melihat, maha mendengar. Mendengar pakai apa? Jangan kita anggap mendengar pakai telinga seperti kita. Ya, pokoknya Allah punya mata, tapi matanya beda dengan mata kita. Apa bedanya dengan orang ungkapan gini?
Kucing itu punya mata, punya telinga, tapi beda dengan mata telinga manusia. Benar kan? Tapi ada bendanya, ada jisimnya, ya tetap syirik sebenarnya. Maka sebahagian ulama besar itu ada yang sampai mengkafirkan kan. Imam Syafi'i mengkafirkan orang yang menjisimkan Allah. Imam Ali juga mengatakan di akhir zaman akan datang orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat jisim seperti makhluk. Ini orang kufur. Tidak sadar mereka terjun kepada kekafiran, kekufuran akidah, menganggap Allah itu berjisim. Sifat Allah itu tidak ada sifat jismiyah. Imam Asy'ari di awal-awal itu pun mengkafirkan, cuma waktu mau meninggal dia tobat, nggak dikafirkannya, udahlah. Karena sebagian orang Islam ini adalah orang awam, akalnya lemah. Sebagian sahabat itu ada yang Arab Badui, tak semuanya Arab Quraisy cerdas-cerdas, ada yang Badui. Orang Badui pedalaman tuh Pak, susah akalnya dididik. Namanya mereka not educated, tidak terdidik dengan Nabi dan sahabat besar. Ya, maafnya orang-orang pedesaan yang nggak sekolah, kira-kira kayak gitu kan, ya kan susah mencernanya. Maka Imam Asy'ari dia tarik itu, ya nggak usah dikafirkan, nggak mau dikafirkannya. Tapi dia anggap sesat, salah itu, menjisimkan Allah itu, akidah mujassimah. Maka di sini dia sebut kalau sudah makom itu masuk dengan ruh kursi, udah kita menatap nurjatnya itu dengan ruh kudusi di wilayah tanpa ruang dan waktu. Di manalah wilayahnya itu ya? Nah, itulah bila kif, kita tidak tahu ya. Maka alam ini sebenarnya berdimensi-dimensi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah disebut Allah taala itu li'anna Allah taala, dan beliau kan mengalaminya ini, Pak. Makanya dia ceritakan li'anna Allah taala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa, yang semisal dengannya. Kalau di akidah Thahawi, wallahu muhitum bikulli syai' wa fawqa ibadihi, Allah itu meliputi segala-galanya dan dia berada di atas hamba-hambanya, dan dia menantang, melemahkan. Ada nggak yang bisa meliputi segala-galanya selain zatnya, selain dirinya? Coba cari di dunia ini, siapa yang bisa meliputi segalanya kecuali dia? Maka di akidah orang-orang marifat itu dia, Allah meliputi, muhitum bikulli syai'. Siapa yang bisa meliputi segala-galanya? Malaikat tak sanggup, ada keterbatasannya, ada hadnya, ada jihahnya. Siapa? Iblis, apa lagi? Jibril dikepalkannya sayapnya paling 300 sayap, tertutup matahari, sebesar langit dan bumi. Sebesar langit dan bumi masih belum apa-apa, masih banyak lagi alam lain, mungkin dimensi lain daripada langit dan bumi yang kita lihat ini. Nah, itu nggak bisa dijangkau Jibril. Tapi Allah menjangkau segala-galanya, meliputi segala-galanya. Makhluk ini bertempat di dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Wal ardu qabdahu yaumal qiyamah, bumi dalam genggamannya, maksudnya dalam liputannya. Makanya kalau saya mencoba memahami bahasa-bahasa guru-guru kita yang ahli ma'rifat tuh, ya Allah ini bisa mengendalikan segalanya. Kalau Allah katakan mati, kun mati, yang di kutub utara, kutub selatan, kutub apa? Berapa ada kutub Pak? Mati kata Allah, di ujung kutub-kutub mati langsung, serentak mati. Karena dia meliputi segalanya. Nah, karena dia nggak bisa dihad, nggak ada batasnya. Maka Allah itu zatnya itu tidak jihah. Tidak jihah itu tidak bisa ditunjuk, tidak ada arahnya. Kalau kita sebut dia di atas, berarti nggak ada di bawah. Nah, ini orang-orang yang lemah akalnya kan begitu, nggak ma'rifan, nggak kenal Allah. Dia sebut Allah di atas. Ya kalau di atas, di bawah nggak ada dong Tuhan. Berarti terbatas dong kekuasaannya, tak terjangkaunya. Tapi kalau dia meliputi segala-galanya, ya kalau sudah meliputi segalanya, mana yang nggak bisa dihancurkannya? Dibuatnya tsunami di Aceh, dibuatnya tsunami di Jepang, serentak yang bisa, mau di mana-mana bisa. Kenapa? Meliputi, muhitum bikulli syai'. Itu ada akidah ahli ma'rifat begitu Pak. Nah, makanya kalau Allah murka seram kita, takut, nggak ada yang nggak bisa dilakukannya kan.
Nah, itulah Tuhan kita itu. Macam mana menjangkaunya itu? Ya. Itulah laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang serupa yang begitu. Siapa yang begitu? Tapi kalau yang di atas dia, di langit banyak malaikat pun di langit. Maka Syekh Ali Jemaah itu coba mengatakan, kalau Bapak Ibu nanti memahami ayat mutasyabihat dengan tekstual, itu bisa menyesatkan. Allah berada di atas aras dipikul 8 malaikat, aras bentuknya kubah seperti Nabi. Dipikul malaikatlah kubah itu, Allah duduk di atas kubah itu. Mengecillah dia. Nah, jadi seolah-olah Allah itu seperti raja, butuh pikulan-pikulan malaikat hambanya. Tidak begitu. Ayat mutasyabih itu berbeda maknanya dengan lapasnya. Itu definisinya, salah satu definisinya begitu. Maknanya begini, maksudnya beda, muradnya beda. Nah, ini kita tambah sedikit ilmunya, ilmu Qur'annya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alif lam mim apa artinya? Arti sebenar alif lam mim apa? Nah, ini ayat mutasyabihat. Arti sebenar alif lam mim, wallahu bimuradi. Allah yang tahu makna sebenarnya. Benar? Ini mutasyabihat. Kalau ada orang mengatakan alif lam mim itu arti hakikatnya, arti sebenarnya adalah alif lam mim juga, bodoh nggak orang ini? Goblok nggak? Goblok kan? Alif lam mim itu arti sebenarnya adalah alif lam mim juga, alif lam mim juga. Ini namanya goblok. Alif lam mim kok artinya alif lam mim? Arti sebenarnya bukan alif lam mim. Jadi katanya alif lam mim muradnya beda dengan maksudnya. Muradnya maksudnya beda dengan ungkapan katanya. Itulah ayat mutasyabih. Maka ketika Allah menyebut tangan, kaki, itu bahasa bumi supaya orang bumi bisa mengerti. Cara menciptakan kan membuat pakai tangan. Maka Allah menciptakan pakai tangannya supaya kita mudah memahami saja, akal kita nyambung. Ya. Supaya gampang. Tapi bukan Allah punya tangan, bukan Allah punya jari seperti makhluk, tidak begitu. Bukan dia punya jisim. Nah, kalau salah satu musyrik kita mengatakan Allah itu punya tangan, nah, ini jangan disalahpahami. Allah itu punya tangan tetapi tidak bertangan. Nah, coba bedain. Itu yang saya sebut tadi. Allah itu punya tangan tapi tidak bertangan. Kalau bertangan ada fisiknya, jisim. Tapi kalau punya tangan, nah itu saya sebut tadi di awal. Tangan-tangan Allah tuh malaikat, orang beriman, itu yang memperkerjakan Allah untuk menunjukkan kuasanya di bumi. Nah, itulah tangan-tangan Allah. Polisi itu punya tangan-tangan yang banyak. Apa maksudnya? Intel kan? Hati-hati loh, ada banyak tangan polisi itu katanya. Nah, yadullah fawqa aydihim, maka diartikan, ditakwil dia, bukan fisiknya, jisimnya. Tidak usah diikut tauhid orang yang berfisik. Insya Allah orang yang begitu, kata Imam Ali, itu orang yang nggak kenal sama Tuhannya. Kalau orang masih menganggap Allah itu ada fisiknya. Imam Ali ngomong kayak gitu kan, itu pasti orang nggak kenal sama Allah katanya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian fabaqiyan nur al mutlaq mahdha. Ini kan asal dari kata imadah mahdo ini. Nah, saat itu yang ada hanyalah nur mutlak Allah Ta'ala, hanya saat cahaya murni. Nah, kalau bahasa saya yang mendekat-dekati ungkapan ini, kan ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, Allah itu di mana sebelum menciptakan aras langit dan bumi, sebelum menciptakan segala-galanya? Apa jawab Rasul? Fi ama. Allah itu berada di ama. Apa itu ama? Ruang cahaya murni, ruang kosong yang keluar dari waktu. Gak ada waktu di situ, gak ada zaman. Fi ama, itulah dia. Nah, kalau beliau membahasakannya gitu, karena beliau membahasakannya berdasarkan pengalaman ruhani. Ungkapannya sedikit beda, maknanya sama dengan hadis Rasul. Ya, jadi salah kalau orang mengatakan ilmu tasawuf ini nggak berdasar Quran Sunnah. Oh, match dia, sesuai sekali.
Di mana ya Rasul? Yang bilang orang nggak sama itu karena dia nggak menguasai ilmu hadis, nggak menguasai tasawuf dengan benar. Dianggap bertentangan dengan hadis. Inilah yang mengungkap tauhid yang paling tinggi yang di kata-kata Rasul. Ya Rasul, di mana Allah itu sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum diciptakan aras segala sesuatu? Fi ama. Apa itu ama? Ama itu sesuatu yang anting kebal. Akal kita tak mampu menjangkau. Ya kalau mampu kita pula menjangkau zat Allah, dia jago kali lah kita kan. Siapa rupanya kita? Makhluk kecil gini mau menjangkau zatnya. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali, ruhmu aja kau nggak kenal, nggak bisa kau jelasin. Bentuk ruhmu coba kau jelasin. Mau menjelaskan bentuk Tuhan kau, ruhmu aja nggak bisa kau jelasin katanya. Itu Al-Ghazali begitu kan? Sampai dia katakan begitu. Udah jahil, bodoh, malah nggak punya adab sama Allah. Bilang Allah bertangan berkaki, aduh. Dan seterusnya. Kalau Al-Ghazali lebih keras sampai begitu dia ya. Padahal yang bertanya waktu itu siapa? Fahruddin Ar-Razi. Fahruddin Ar-Razi pengarang kitab tafsir Ar-Razi. Kurang hebat apa itu? Ya Ghazali, bagaimana menurutmu ayat ini? Istawa alal arsh. Allah itu istawa al arsh. Apa maksudnya itu katanya? Gimana kau jelasin itu? Apa betul itu katanya Allah di atas aras, Allah di atas katanya. Apa kau jali? Kamu sudah kenal nggak dengan ruhmu katanya? Belum, ayahku ruhmu aja kau belum kenal katanya. Ngapain kau cerita kayak gitu katanya? Dirimu saja kau belum kenal, bagaimana kau menjelaskan zatnya begini-begini? Itu namanya kau udah bodoh, nggak punya adab lagi sama Allah. Kau ceritai zat Allah itu gini-gini katanya. Maka nanti ayat mutasyabih itu dua saja sikap kita Pak. Tafwid, serahkan ke Allah maknanya, nggak usah jelasin. Kalau mau jelasin, cari takwilnya, takwil ahli ilmu, warrasikhuna fil ilmi, baru selamat. Kalau nggak dipakai yang dua itu, sesat nanti ujungnya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai kepada tingkat ini, kata Pak Syekh, tidak boleh diberitakan kepada siapapun. Wah, kalau sudah sampai kepada sini, nggak boleh diceritakan. Karena ini adalah alam lebur. Akal sudah tidak berfungsi pada saat seperti ini. Untuk membicarakannya, tidak sanggup lagi dia diceritakan, Pak. Akal itu tidak sanggup. Mohon maaf. Sebagian Sunan Kalijogo seperti Sunan Kudus, Sunan Giri, kadang-kadang dalam buku orang itu cerita, nikmatnya ma'rifat itu seperti kita saat mohon maaf ya, seperti kita saat orgasme katanya. Cuman menceritakannya itu pakai akal kita Pak, nikmatnya pada puncaknya itu macam mana akal kita mau ceritainya? Itu aja udah nggak bisa diceritainya, apalagi ma'rifat ini. Wah, kadang-kadang Habib Rais pun pernah ngomong juga, mendekat-dekati ma'rifat itu nanti pun kita bisa orgasme dengan sendirinya. Saking nikmatnya, keluar sendiri dia. Saking nikmatnya itu mendekati Allah Ta'ala itu ya. Maka dalam hal ini tak berfungsi lagi akal. Kalau bapak lagi waktu itu masih mikir berfungsi akal, nggak bisa orgasme. Mohon maaf ya, nggak bisa, susah. Karena masih mikir-mikir. Maka di wilayah itu akal nggak berfungsi. Maka jangan heran seperti sedikit saya sering dikritik orang-orang yang nggak paham ilmu tasawuf ini. Siapa namanya Habib yang kayak orang gila itu? Habib Sehan, ya kan? Itu dianggapkan dia jadi bahan ejekan sama orang nggak ngerti tasawuf. Masa Habib gila dianggap wali katanya? Itu kondisinya udah kosong, akalnya udah nggak berfungsi. Orang begitu hanya percontohan, tak boleh dicontoh, hanya sebagai membuktikan kuasa Allah. Habib Sehan itu kalau Bapak Ibu nanti lihat di YouTube atau di mana-mana, lihat searching saja nanti. Nah, disuruhnya lah siapa itu? Siapa namanya? Jaka Tingkir ya. Nah, kebeli nih, dikasihnya apa? Daun-daunan. Nah, kau beli mobil Fortuner katanya. Isinya daun di tas itu.
Jangan kau buka katanya. Ya Jaka Tingkir kan heran, mana beli mobil Fortuner pakai ini, pakai daun katanya kan. Coba mobil Fortuner pakai daun. Itu mana caranya? Udah beli aja katanya. Ya datang dia ke showroom. Begitu ke showroom dibukanya uang semua. Dan jumlahnya pas seharga Fortuner. Ya dibeli. Nah, setelah dibeli apa terjadi? Udah dibeli. Tibanya mobil Fortuner. Habis tibanya mobil Fortuner itu dicatnya, dihancurin catnya semuanya. Rusak dibuatnya. Tahu apa maksudnya tuh? Cobalah pahami hikmahnya. Sebenarnya dengan dia itu Allah ingin mendidik kita, manusia, kalian jangan terlalu cinta dengan dunia sehingga melupakan Allah, ninggalkan Allah. Duit nih gak ada harganya. Nih dari daun bisa ku buat duit loh. Beli Fortuner, Fortuner nih gak ada harganya. Coret-coret lihat nih, uang segini gak ada apa-apanya. Ini yang kalian cari, gara-gara ini kalian maksiat durhaka sama Allah itu apa? Itu dah pelajaran yang bisa kita ambil. Karena mungkin di sekitar itu banyak orang yang hubud dunia, lupa sama Allah. Maka begitu dibuat Tuhan. Jadi dia menunjukkan kuasanya di situ. Tapi akalnya nggak berfungsi, kolbunya saja yang main. Nah, itu model Habib Seyhan. Orang yang seperti itu nggak bisa dicontoh. Yang bisa diambil pelajaran, iktibar. Kenapa dia disebut wali? Dia punya turunan Habib Nabi, darah kenabian. Dia kalau dilihat orang kasyaf, memang dia sudah kosong, akalnya nggak fungsi lagi, kayak orang gila. Nah, orang udah kosong, kagak fungsi akalnya, nggak makan, nggak minum, tahan berhari-hari, berbulan-bulan. Maka kalau bahasa guru, kalau kau udah tahan, nggak makan, nggak minum berhari-hari, bulan-bulan, silakan aja, udah nggak usah pakai syariat. Tapi bukan boleh sebenarnya, itu sindiran saja. Artinya kalau dalam bahasa fikih, kalau orang gila wajib nggak sholat? Saya mau tanya, orang gila wajib sholat nggak? Nggak ada. Kalau ente mewajibkan orang gila sholat, ente yang gila, nggak ngerti syariat. Ya kadang ada yang begitu, dijadikan Allah begitu, hilang akalnya. Tapi yang berfungsi kolbunya aja. Itu untuk pelajaran saja Bapak Ibu. Cuma orang gak belajar hakikat dan tidak paham, jadi bahan ejekan. Kok ada wali-wali gila katanya juga. Ya, kita nggak heran. Wong Uwais Al-Qarni juga wali kutub dianggap gila kok sama orang Arab Badui sana, orang Yaman Badui juga sana sebagian. Benar kan? Coba baca riwayat. Gila nggak itu? Uwais Al-Qarni dia gendong kuda, dia gendong apa? Kambing. Naik gunung, turun gunung, gila dibilang orang gila dia kan. Banyak orang bilang dia gila. Nah, jadi kita nggak heran juga kan. Maka kita harus belajar dengan ahlinya supaya paham kita. Habib Seyhan itu memang begitu. Ditarik Allah akalnya, nggak berfungsi lagi. Nggak, makanya kayak nggak waras gitu. Tapi kolbunya itu ke Allah, kecintaannya itu yang dilihat keluasan Allah saja, kekuasaan Allah. Jadi pandangannya tembus. Jadi kalau kata Allah ini daun jadi uang, jadi uang. Nah, suruh pergi, suruh. Dia mewakili untuk melemahkan keyakinan kita kepada dunia, begitu ya. Supaya kita itu ke Allah saja, supaya kita itu tak sama Allah, jangan terlalu hubud dunia. Itu bahasa pesan yang mau disampaikan dari perbuatan itu. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ini tidak bisa inilah yang disebutkan wala yumkin ikhbar ama. Inilah mirip dengan bahasa Rasul kan. Jadi ama ada di sini ungkapan ama. Jadi hal ini tak bisa, akal tak berfungsi, nggak bisa dibicarakan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, lima Allah waktul la yasa'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Aku memiliki waktu-waktu tertentu kepada Allah, dengan Allah nggak ada yang bisa mencapai makom ini, termasuk malaikat muqarrabin dan juga nabi yang diutus. Nabi yang diutus maksudnya nabi itu jasadnya. Jadi nabi itu punya waktu khusus berhubungan dengan Allah, munajat dengan Allah dengan Ruh Kudusinya. Dan itu tidak bisa digapai oleh jasad dan tidak bisa digapai malaikat muqarrabun. Itu maksud beliau. Inilah alam yang sepi dari apapun selain Allah. Inilah namanya alam lahud.
Nggak ada di situ kecuali Allah. Menyendirilah, bersihkanlah hatimu selain Allah, maka engkau akan sampai kepadaku. Hadza alam tajrid min ghairillahi ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh dalam hadits qudsi, tajarrad tasil. Menyendirilah engkau, bersepi-sepilah, maka engkau akan sampai ke makam itu. Wal murad at-tajarrud, yang dimaksud dengan tajarrud di sini pana al kulli min sifatil basyariyah, hilangnya sifat-sifat manusiawi kita, paya baqa fi alamihi, maka yang tersisa adalah yang tersisa adalah sifat-sifat Allah yang mensifatinya, ya. Di alam ini Allah mensifatinya dengan sifat-sifat dirinya. Ini enggak ada lagi selain Allah dan sifat-sifat Allah di situ. Inilah yang disebut Nabi SAW dengan sabdanya, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ittasafu bi sifatillah, bersifatlah engkau dengan sifat Allah. Apa sifat Allah itu? Sifat Allah itu sendiri, hanya Dia sendiri yang ada, yang lain tidak. Salah satunya itu, ya. Nah, itu termasuk makna dari tajarrud itu. Maka kita harus khususkan waktu khusus. Semua guru-guru mursyid itu ada waktu khususnya, nggak boleh diganggu. Kadang habis subuh, kadang habis maghrib, kadang dia ambil sepertiga malam terakhir di tahajud, khusus munajat, tajarrud menyendiri, kosong, hanya Allah saja. Baik, selesai bab ini. Kalau ada yang mau bertanya belum dipahami silakan.